Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Heri Sanjaya, biasa dipanggil Ali. Waktu kecil hidupnya cukup bikin sedih. Orang tuanya asli tinggal di Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Bapaknya yang kerja jadi kernet truk cuma bisa nafkahin keluarganya seadanya aja. Ali lahir jadi anak ke-9 dari bapak mamanya. Sayangnya dari ke-9 anak itu cuma Ali yang bisa survive. Karena anak-anak pertama sampai ke-8 yang dilahirin mamanya semua meninggal dunia waktu baru dilahirin. Sampai-sampai ini bikin orang tuanya jadi trauma mau punya anak lagi. Walau akhirnya bisa punya Ali, tapi karena sebab kondisi keuangan orang tuanya, 17 hari sesudah lahir, Ali dikasihkan kerabatnya buat dirawat. Sampai akhirnya Ali yang lahir tahun 1993 ini hidup dirawat keluarga barunya yang masih kerabat bapaknya di desa Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sana Ali mulai tumbuh besar dengan postur tubuh yang gemuk. Sampai-sampai banyak orang-orang di lingkungan sekitar yang gemes sama Ali. Bocah bertubuh bundar gemoy, sudah gemoy, aktif, lincah, juga periang. Seiring berjalannya waktu, Ali yang udah mulai remaja, Ali jadi dikenal sebagai anak yang nakal. Kenakalannya ini cukup bikin resah warga di sana. Ali pernah hancurin ratusan telur di kandang ayam punya tetangga. Sampai-sampai si tetangga rugi gede-gedean karena ulah si Ali. Bukan cuma itu aja, Ali juga pernah bakar rumah satu warga di sana. Tapi untungnya api kebakaran bisa padam. Rumah itu akhirnya selamat dari kebakaran, walau sebagian rumah udah angus dari kebakaran itu. Dikabarkan mau intinya infonya kebakarin. Pelan-pelan makin tambah umur, Ali berubah. Dia jadi lebih dewasa, walau sampai saat itu warga masih ingat kenakalan-kenakalan si Ali waktu masih umuran baru gede. Waktu si Ali masih umuran remaja. Ali yang udah umur 24 tahun di tahun 2017, dia tahu keberadaan orang tua kandungnya. Dia sempet sowan. Dia datengin kedua orang tuanya di Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi. Waktu ketemu orang tuanya sempet ada drama karena Ali kecewa sama emak bapaknya. Ali ngerasa kecewa karena jadi anak buangan. Apalagi kenyataannya emak bapaknya malah punya anak lagi yang dirawat, digedein sendiri. Ali benar-benar kecewa karena ngerasa jadi anak buangan. Emak bapaknya minta maaf, juga bujuk Ali supaya tinggal aja sama mereka di sana. Mula-mula Ali nolak. Dia nggak mau tinggal di sana karena dia punya rencana untuk pergi merantau keluar Jawa buat cari kerja. Tapi karena emak bapaknya bujuk-bujuk terus, akhirnya Ali luluh juga. Mau tinggal sama orang tuanya. Sampai-sampai Ali bikin KTP atas alamat rumah emak bapaknya itu. Ali yang udah dewasa tentunya mulai berusaha cari kerja. Waktu itu dia kerja jadi buruh serabutan. Karena pendapatannya yang tipis, akhirnya Ali merantau ke Bali. Sampai akhirnya di tahun 2019, di umur 27 tahun, dia balik lagi ke Banyuwangi dan kerja lagi di sana sampai akhirnya dia menikah. Setelah nikah, dia sama istrinya tinggal di rumah kontrakan yang ada di wilayah Kalipuro, Banyuwangi. Dengan kerja, balik lagi jadi buruh serabutan yang kerjanya kalau ada panggilan warga yang butuh jasanya. Dari betulin genteng bocor, jadi tukang bersih-bersih kebun, apapun dia kerjain. Yang penting dikasih upah. Tapi kerjaan serabutan dari warga kan nggak selalu ada. Ini bikin Ali sangat-sangat kesulitan buat nafkahin istrinya. Sampai-sampai kalau mau makan dia harus ke rumah emak bapak kandungnya demi nggak kelaparan. Kesana kemari Ali juga usaha cari kerjaan. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan, akhirnya di bulan Oktober tahun 2019, Ali diterima kerja jadi karyawan di warung makan yang ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto di kota Banyuwangi, yang cuma 6 menit naik motor dari rumahnya. Tapi baru sebulan kerja, Ali terpaksa harus gadein motornya Rp2.100.000 buat kebutuhan dapur rumahnya. Masuk ke tahun 2020, tepatnya tanggal 10 Januari, warung makan tempat Ali kerja ada karyawan baru yang namanya Rosidah. Rosidah yang orangnya asik jadi cepet bergaul akrab sama kawan-kawannya. Rosidah yang punya sifat agak ceplas-ceplos ini punya kebiasaan yang bikin Ali nggak seneng. Entah karena disengaja atau emang udah jadi kebiasaan.
Rosidah sering bercandain Ali. Dia sering panggil Ali Boboho, Endut, Sumo. Yang awalnya Ali ngebales cuma senyum-senyum aja, tapi karena keseringan, lama-kelamaan candaan bilang Boboho gendut itu bikin Ali jadi sakit hati. Karena si Rosidah ini jadi keseringan, jadi kebiasaan panggil-panggil Ali Boboho gendut di depan temen-temen, juga di depan pelanggan warung. Apalagi kalau orang-orang ketawa, Rosidah makin lupa diri, nggak hargai perasaan si Boboho. Maksudnya si Ali. Emang gini kalau orang udik ya, yang pikniknya nggak pernah jauh, mengolok-olok fisik sering dianggap jadi candaan. Padahal itu nggak boleh. Jadinya, di balik senyumnya si Ali simpen sakit hati. Karena malu sering merasa dilecehkan sama panggilan-panggilan body shaming kayak gitu. Jadi yang awalnya dari sakit hati inilah, Ali yang lagi ada problem masalah isi dompet, alias masalah keuangan yang kepepet untuk keperluan rumah tangga, juga tekanan untuk bisa bayar motornya yang lagi digadein. Jadinya sakit hati yang dia pendem lama-lama jadi dendam. Jadinya dia mulai punya rencana habisin Rosidah untuk rampas motor Honda Beat Rosidah. Di hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 selesai kerja. Di sore itu Ali minta tolong ke Rosidah buat antar dia pulang. Rosidah yang sama sekali gak curiga, mau aja dia antar Ali pulang. Tapi Ali minta supaya dia dibonceng aja di belakang. Akhirnya di jam 5 sore Rosidah boncengin Ali buat diantar pulang pakai motornya. Di tengah jalan, Ali minta Rosidah belok ke arah desa Pondok Nongkoh yang ada di Kecamatan Kabat, yang jalannya lewat persawahan, juga kebun kelapa yang sepi. Sesampai di sana, di tempat yang sepi, Ali minta Rosidah berhenti. Disitulah, sewaktu Ali jejekin kakinya ke jalan, pakai dua tangan yang dikepelin jadi satu, dia hantem bagian kiri leher, sekaligus kepala Rosidah 2 kali. Akibatnya Rosidah langsung sempoyongan, terus jatuh. Sebelum jatuh, Rosidah teriak minta tolong. Tapi emang di situ tempatnya sepi. Lagian juga udah mau malam, jadi nggak ada yang denger dia teriak minta tolong. Ali lanjut cekek Rosidah sekuat tenaga, sampai Rosidah nggak sadar lagi. Ali pastiin Rosidah nggak napas lagi. Habis itu, dia ambil HP sama dompet Rosidah. Sandal juga helm pink, dia buang di sekitaran lokasi itu. Waktu dia mau kabur, dia kepikiran buat umpetin jasad Rosidah. Supaya nggak ketahuan, dia seret Rosidah masuk lebih jauh ke dalam kebun kelapa. Suddenly, tiba-tiba, tahu-tahu dia lihat banyak timbunan bambu-bambu yang lagi bertumpuk di area kebun kelapa itu. Dia langsung kepikiran buat beli bensin pakai botol air kemasan di warung yang ada di sekitar terdekat. Begitu dia balik ke kebun kelapa, dia lempar Rosidah ke atas tumpukan bambu-bambu yang emang jumlahnya banyak banget. Disitulah dia siram bensin dan blar, Rosidah dia bakar di situ. Ali pulang nggak pakai nunggu api padam dulu. Dia pulang begitu aja pakai motor Rosidah yang badannya masih di dalam api yang menyala-nyala. Ali langsung jual HP Rosidah seharga 1.250.000 perak. Dia juga jual cepet motor Rosidah seharga 4 juta rupiah. Dia langsung tebus motornya sendiri yang digade. Dia juga langsung ajak istrinya ke pasar, belanja-belanja baju, juga barang-barang lain. Di sisi lain, karena sampai maghrib Rosidah yang belum pulang, orang tuanya sangat khawatir. Karena biasanya sebelum maghrib Rosidah udah ada di rumah. Dicoba diteleponin HP-nya, tapi nggak aktif. Selama sepanjang malam itu, keluarga cemas, resah, khawatir sampai besoknya. Besoknya, mak bapak Rosidah langsung ke warung makan tempat Rosidah kerja, tanyain ke bosnya. Tapi tentu aja si bosnya bilang dia nggak tahu Rosidah di mana. Yang dia tahu kemarin kayak biasanya, lepas jam 5 Rosidah sama kawan-kawannya pamitan pulang. Bingung, putus asa. Akhirnya, mak bapak Rosidah laporin soal kehilangan Rosidah ke kantor polisi. Polisi langsung masukin Rosidah ke daftar orang hilang. Pagi itu masih di hari yang sama, Pak Wahab, 40 tahun, warga desa Pondok Nongkoh yang mau pergi ke sawah heran. Waktu dia ngeliat ada bekas kebakaran di kebun kelapa. Dia tahu itu tumpukan-tumpukan bambu yang kebakar. Tapi ini bukan bekas bambu yang biasa kebakar. Ngerasa aneh, dia deketin bekas bakaran bambu itu. Ternyata di situ
Dia lihat pakai mata kepala sendiri. Di tumpukan bambu yang udah jadi areng itu ada badan orang. Badan manusia yang hitam angus kebakar. Dia langsung lari. Laporin ini ke Pak RT-nya di sana. Warga jadi gempar. Polisi yang dilaporin datang ke tempat kejadian perkara, TKP. Lokasi langsung dikasih garis pengaman, langsung dicek-cek olah TKP. Sandal coklat, helm pink yang tadi malam dibuang Ali, untungnya nggak ikut kebakar. Ini malah dijadiin polisi buat barang bukti, juga buat petunjuk. Sosok yang gosong itu juga dievakuasi ke RSUD Blambangan Banyuwangi untuk diotopsi, juga buat selidikin identitasnya. Kabar penemuan sosok jasad yang sudah angus ini cepat tersebar ke media berita juga media sosial. Orang tua Rosidah yang lagi sibuk juga cemas cari-cari Rosidah juga dengar berita ini. Mereka syok karena temuan helm warna pink juga sendal warna coklat yang mirip banget sama kepunyaan Rosidah. Mereka langsung meluncur ke RSUD Blambangan. Tapi karena sebab kondisi jasad yang gak mungkin dikenalin, tes DNA dikerjain sampai akhirnya positif itu adalah Rosidah. Pecah jerit tangis histeris keluarga Rosidah di sana. Nggak sulit buat polisi buat tahu siapa pelakunya. Dari keterangan teman-teman kerja korban, terakhir kali Rosidah pulang berboncengan sama Ali. Ali malahan juga udah hilang, nggak pernah lagi masuk kerja sejak Rosidah hilang. Polisi langsung ke rumah Ali yang kondisinya udah kosong. Positif, emang Ali inilah pelakunya. Jadi polisi terus cari Ali. Sampai akhirnya polisi dapat informasi Ali ada di hotel di Banyuwangi. Ali disergap di hotel. Dia langsung digelandang ke Mapolresta Banyuwangi buat diperiksa. Waktu itu Ali sempat ngelawan. Jadinya polisi melakukan tindakan tegas terukur ke bagian bawah kaki Ali. Di kantor polisi waktu itu dia lagi kelaparan. Polisi kasih dia makan sambil olok-olok si Ali. Enak turu. Aku iki golek awakmu 3 dino gak turu iki. Aku enak turu. Iya, enak turu ah. 3 dino iki. Kejadian iki lho 2 dino iki. Oh enak turu. Wah, waduh gak iso turu golek awakmu caca. Mangan enak bisa. Video yang agak-agak emang nyeleneh buat yang ngerti dan paham aja. Bikin heboh se-Banyuwangi. Juga sempet-sempetnya diparodiin sama konten kreator. Bubar makan setelah kenyang, Ali cerita semua apa yang udah dia bikin ke Rosidah. Yang dia bikin karena sakit hati sama candaan Rosidah yang manggil dia Boboho. Ditambah waktu itu Ali lagi kesulitan nebus motornya yang lagi digadein. Juga tekanan ekonomi yang lain yang bikin dia tega sampai nekat. Dia nekat rampas barang-barang juga habisin Rosidah. Pengadilan Negeri Banyuwangi di tanggal 1 September 2020 akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati buat si Ali. Di mana vonis ini ngebuat keluarga yang hadir di pengadilan itu sempat teriak histeris. Vonis tetap vonis metoy buat Ali. Walau udah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, bahkan ke Mahkamah Agung. Karena sebab Ali ini emang dinilai sangat kejam sekali karena membakar korbannya untuk menghilangkan jejaknya. Ditambah setelah ditangkap juga, Ali nggak nunjukin sama sekali penyesalan. Juga ternyata di tahun 2019, Ali pernah masuk catatan kriminal polisi karena penggelapan pencurian sepeda motor. Tapi apapun juga hukumannya, Rosidah yang padahal waktu itu jadi harapan mak bapaknya, orang tuanya, pasti sangat-sangat sedih, berduka, kehilangan atas kejadian ini. Karena apapun juga yang terjadi, Rosidah nggak mungkin hidup lagi. Apalagi yang disesalin ya semuanya terjadi cuma karena masalah sepele, cuma masalah bercanda. Makanya dari kasus ini harus belajar buat nggak berlebihan kalau bercanda, apalagi mengolok-olok bentuk badan orang. Terima kasih sudah simak video ini. Semoga ada yang bisa diambil pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.